Ratusan tahanan dan narapidana rutan Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenan Raya, Provinsi Riau kabur Jumat siang. Mereka melarikan diri dengan cara mendobrak pagar usai salat Jumat. Kaburnya tahanan ini dimulai saat ada perkelahian di dalam rutan. Asap tebal sempat terlihat menyelimuti gedung rutan. Sebagian tahanan dan narapidana kabur dengan menumpang kendaraan angkutan umum. Sudah Bang keluar dari mana Bang? Dari pintu samping, Pak. Pintu samping. Pembantu buka pintu sampingnya Bang? Didobrak sama orang, Pak. Dobrak ya? Iya. Diduga kaburnya napi dan tahanan dipicu berbagai persoalan yang ada di dalam rutan, mulai dari adanya pungli hingga tidak layaknya fasilitas. Dari data Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, rutan Sialang Bungkuk mengalami over kapasitas. Kapasitas rutan yang seharusnya sekitar 560 tahanan dihuni lebih dari 1.800 tahanan. Sejauh ini apa tuntutan mereka Pak? Itu ada beberapa lah, masalah makanan, kemudian masalah air bersih, kemudian ada lagi juga masalah cuti bersyarat, dan banyak yang lain-lain lagi. Cuma kita besok rapakan lagi. Mengenai pungli Pak? Ya, itu juga. 1.000 petugas dari Polda Riau dan TNI dikerahkan ke lokasi guna mengendalikan situasi. Jumat sore, petugas kembali menemukan beberapa tahanan yang mencoba kabur dengan memanjat tembok dan naik ke atas atap rutan. Upaya petugas untuk mengagalkan aksi ini sempat mendapat perlawanan. Hingga Jumat malam, petugas gabungan terus melakukan pengejaran. Lebih dari 160 tahanan telah ditangkap dan dikembalikan ke dalam penjara. Banyaknya tahanan yang kabur membuat petugas kesulitan mendata jumlah pasti tahanan yang kabur. Guna mencegah kerusuhan susulan, sejumlah tahanan dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Tim Liputan Trans 7. Akhir pekan ini telah tiba nih pemirsa, saatnya kita menumpahkan seluruh waktu kita buat keluarga ya. Dan ini khususnya buat para orang tua yang super sibuk kayak kita nih. Biasanya kalau weekend itu kalau bisa main sama anak lah, full sama anak pokoknya. Iya, apalagi buat orang tua yang keduanya bekerja nih. Biasa kan weekdays anak diasuh oleh neni atau pengasuh atau PRT ya. Nah, weekend ini khusus PRT, neni, semua pengasuh diliburkan. Anak full 100% kita yang jaga. Semua dicutiin ya. Iya dong. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal pengasuh nih Anissa, ada apa nih? ini ada kabar miris dari PRT atau pembantu rumah tangga yang ada apa lagi? menyiksa anak majikannya yang baru berusia 2 tahun loh pemirsa. Dan bahkan akibat siksaan ini korbannya harus mengalami luka patah tulang pada bagian selangkah tangan nih yang sini nih. Nah, kejadian PRT menyiksa anak majikan ini terjadi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan konon katanya ini sudah terjadi sudah lama, semenjak Februari 2017. Aduh, sedih banget ya. Yuk pemirsa, kita lihat liputannya. Entah apa yang ada di benak SMM, perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ini tega menyiksa anak majikannya. Akibatnya, balita yang baru berusia 2 tahun itu mengalami patah tulang di selangkah tangan dan luka berat pada matanya. Kepada Kepolisian Sektor Pesanggerahan, Jakarta Selatan, SMM mengaku menyiksa korban dengan remote TV dan gamelan. Penyebabnya sepele, perempuan berusia 24 tahun ini mengaku kesal dengan anak majikannya yang kerap rewel. Penyiksaan yang dilakukan SMM bukan kali pertama terjadi. Ia sudah melakukan aksi kejinya sejak Februari lalu. Sejak itu, orang tua korban kerap mendapati tubuh balitanya memar. Namun SMM berdalih memar pada tubuh korban karena terjatuh dan terjepit pintu. Alasannya karena korban itu rewel, nangis, ini merasa kesal, lalu kemudian dilakukanlah kekerasan tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Badrul Zamal, Jakarta. Nah, berita tentang kasus PRT yang menyiksa anak majikan barusan ini bisa jadi pelajaran buat kita para orang tua ya. Jadi kalau bisa jangan asal-asalan memilih pengasuh nih pemirsa. Dan kalau kita melihat ada perubahan pada fisik anak kita, itu harus langsung dicek kebenarannya. Takutnya ada siksaan atau apa gitu ya. Perubahan perilaku, perubahan fisik, sesuatu yang mencurigakan harus dicek dan recheck kebenarannya ya. Pasti kalau anak kita berubah ada sesuatu yang terjadi. Nah, cek dan dicek kebenaran juga pemirsa harus betul-betul kita lakukan ketika kita ingin menyalurkan dana
sosial, bantuan dana sosial. Jadi kita harus benar cek nih yayasan atau tempat penyaluran dananya itu supaya tidak tertipu nih pemirsa. Benar, seperti kasus yang lagi ramai di media sosial nih, pasti dengar yang namanya Cak Budi nih. Itu terkenal banget. Iya, karena itu kan suka menyalurkan bantuan sosial juga kan. Penggalangan dana gitu kan pemirsa. Jadi memang belakangan hari ini menjadi perbincangan ya di netizen. Tapi bukan pujian karena dia itu selalu melakukan penggalangan dana yang biasa dilakukan. Tapi penyimpangan alokasi dana bantuan yang dia kumpulkan ini agak menyimpang masalahnya. Sayang sekali ya, padahal selama ini benar-benar banyak dapat pujian karena kan Cak Budi banyak mengumpulkan dana dan membantu banyak orang yang kesusahan. Tapi kali ini katanya dana sosial yang dikumpulkan ternyata dibelikan, katanya ya konon katanya dibelikan mobil mewah dan juga handphone canggih. Tapi untuk kebenarannya kita cek dulu yang berikut ini ya. Polemik tentang donasi yang diterima Cak Budi mencuat beberapa hari belakangan di media sosial. Ia dianggap tidak transparan dalam menyalurkan dana bantuan. Uang donasi yang dikumpulkan dari masyarakat pun digunakan untuk membeli Toyota Fortuner dan iPhone 7. Cak Budi mengaku pembelian mobil dan ponsel untuk kepentingan operasionalisasi. Namun pada dasarnya, donasi 1,2 miliar itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah orang lansia yang belum memiliki tempat tinggal. Dalam akun Instagram pribadi Cak Budi _, Cak Budi menulis tentang menyalurkan semua donasi yang terkumpul kepada Lembaga Sosial Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Donasi meliputi uang yang terkumpul dari rekening pribadi kitabisa.com sekaligus hasil penjualan Fortuner. Cak Budi pun mengunggah foto bukti penyerahan donasi kepada ACT pada 2 Mei 2017. Rencananya, donasi akan diserahkan kepada 3.000 orang lansia di seluruh Indonesia. Cak Budi meminta maaf dan berkomitmen akan terus melakukan kegiatan sosial. Saya mengaku salah, mengaku bodoh ya, karena saya tidak bisa memilih bantuan yang masuk. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya buat donatur, buat saudara-saudara saya sudah membantu dalam kegiatan saya mohon maaf. Sementara Kementerian Sosial telah memanggil Cak Budi Kamis kemarin. Menteri Sosial menilai dalam hal penggalangan dana, setiap lembaga ataupun organisasi masyarakat harus mempunyai izin, baik dari pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun Kementerian Sosial. Maaf bahasanya beliau karena kebodohannya belum memilih itu dengan baik ketika terkait dengan pengumpulan dana masyarakat. Kalau memang itu lintas provinsi, daftarkan ke Kementerian Sosial. Cak Budi pun sudah mengaku bersalah. Tim Liputan Trans 7. Padahal ya pemirsa, nama Budi itu artinya bagus loh, artinya bisa baik atau bijak. Nah, tapi kalau Budi yang satu ini kok justru nggak bijak dalam mengelola kepercayaan publik ya. Padahal dititipin uang sosial itu besar loh tanggung jawabnya. Benar, tanggung jawab moral ya, dunia dan akhirat ya. Padahal sayang sekali Cak Budi selama ini dikenal oleh netizen sebagai orang yang sangat berjasa dalam membantu golongan tidak mampu. Betul, tapi kan sekarang dia ini sudah dianggap mencederai kepercayaan masyarakat atas ulahnya sendiri nih pemirsa. Tapi ngomong-ngomong Cak Budi, sebenarnya Cak Budi itu siapa sih? Kalau kita lihat dari awalnya sih Cak itu kayaknya dari New York ya. Kok Cak dari New York toh Pak? Ya makanya aku juga nggak tahu Cak Budi ini sebenarnya dari mana. Mendingan kita lihat aja liputan tentang Cak Budi nih yang dulunya dipuja tapi sekarang dicerca. Sosok Cak Budi dikenal sebagai penggalang donasi bagi kaum duafa. Pria asal Jawa Timur ini fokus pada kegiatan amal membantu wanita lansia. Bagi masyarakat tidak mampu, sosok Cak Budi tak jarang dielulukan. Berawal dari mulut ke mulut, penggalangan dana yang dilakukan Cak Budi merambah melalui media sosial. Ia pun kemudian memperluas aksinya melalui situs galang dana dan donasi online kitabisa.com. Selain itu, donasi juga bisa disalurkan melalui rekening pribadinya. Bertajuk Dompet Amal Cak Budi, aksi penggalangan dana sudah menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah. Namun kitabisa.com menegaskan pembelian mobil dan telepon pintar tidak menggunakan donasi yang digalang situs itu. Karena penggalangan dana pribadi dibuat sebelum Cak Budi membuat halaman di Kitabisa. Kitabisa pun kini tengah menutup halaman penggalangan dana Cak Budi. Namun sosok yang tadinya dipuji netizen karena gerakan amalnya, kini justru dicerca. Cak Budi banjir cibiran.
Ia dianggap mencederai kepercayaan publik, khususnya donatur, karena menggunakan donasi tanpa pemberitahuan, yaitu pembelian mobil. Setiap minggunya ya. Ini apa nih? Saya coba tebak gaya. Ini kayak dirijen. Loh, kamu tahu? Aku nggak kalah dong sama dirijen-dirijen yang udah kenamaan itu. Keren loh. Kayak merasa ADMS ya Pak ya, komposer ya. Iya bener. Iya pemirsa, tapi daripada ngeliatinnya Rio seperti ini kurang menarik ya. Nah ini kemarin dalam rangka menyambut Star Wars Day yang jatuh 4 Mei kemarin, ada sebuah video yang diunggah anak-anak kecil bermain orkestra lagu-lagunya Star Wars. Wah, pokoknya oke deh. Kamu aku tahu ini yang biolanya warna-warni kayak lightsaber itu kan. Wah keren banget. Udah gitu lagunya lagu-lagu Star Wars lagi, pasti keren banget. Penasaran kan? Tapi ada satu lagi nih video yang unik. Jadi ada kedai yang diperuntukkan untuk para pecinta cosplay. Jadi orang-orang yang ke situ nih pemirsa, itu pada pakai kostum-kostum unik itu, keren. Kostum play ya maksudnya, cosplay ya. Keren, ini pokoknya. aku pengen banget tahu sih. Coba ya kita lihat yuk. Kini para pecinta cosplay dapat menggunakan kostum dari tokoh-tokoh kesayangan mereka untuk mendatangi suatu bar. Seperti bar yang terdapat di Los Angeles, Amerika Serikat ini memang diperuntukkan bagi para pecinta cosplay. Anda dapat mendatangi tempat ini dengan berpakaian ala karakter dalam Star Wars atau berbagai karakter seri CCVI lainnya. Dalam bar, kita dapat melihat karakter Putri Leia berbaur dengan Darth Vader dan Kapten Star Trek lainnya. Tidak ada aturan tentang karakter CCVI apa saja yang dapat menjadi tamu di tempat ini. Bar ini didirikan karena sang pemilik sangat terinspirasi dari film-film CCVI favoritnya seperti Star Wars dan lain-lainnya. Bagi para pecinta Star Wars, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Star Wars Day yang dirayakan setiap tanggal 4 Mei. Bertepatan dengan peristiwa itu, situs Business Insider UK menggugah sebuah video orkestra anak-anak sekolah dasar asal Quebec, Kanada yang memainkan soundtrack film Star Wars. Uniknya, alat penggesek biola yang dimainkan diubah menjadi lightsaber sehingga menimbulkan efek warna-warni. Tak cuma itu, pertunjukan ini juga dihadiri oleh Darth Vader dan Stormtrooper. Terima kasih pemirsa, masih di Selamat Pagi. Nah ini biasanya kan Anissa kalau siaran tuh kan sambil makan. Ini ada yang beda nih ya. Kali ini dia semprot-semprot parfum. Mungkin dia nggak mandi, jadi semprot parfumnya agak banyak kan. Biar pemirsa nggak kebauan, jadi saya semprot-semprot parfum. Enak aja. Ini emang kayak kecium aja ke sana. Ini enggak, tapi lumayan wangi sih pemirsa. Cuman enak kan, wanginya enak nggak? Oh iya wangi. Enak wangi banget tapi kayak parfum isi ulang, udah isi ulang diskon lagi. Ini bukan parfum isi ulang, ini tuh oleh-oleh dari Putih dari Singapura kemarin nih pemirsa. Spesial banget buat aku. Makasih Putih. Ya beli parfum aja sampai ke Singapura loh. Padahal di Condet banyak kayak beginian ini, model-model begini. Enak aja, ini beda nih pemirsa. Jadi kemarin tuh Putih ke Singapura dan dia meracik khusus sendiri ini parfum untuk aku. Jadi parfum racikan, jadi nggak sembarangan. Bahkan sebelum meracik parfumnya nih pembeli harus mengisi data dulu. Jadi parfumnya bisa sesuai dengan karakter. Nggak, maksudnya parfumnya itu sesuai dengan karakter pribadinya gitu ya. Maksudnya kalau seorang Rio Indrawan itu berarti aromanya itu harus yang elegan gitu. Maksudnya kayak gitu ya? Elegan. Parfumnya agak feminin dikit kalau Rio Indrawan. Kan agak aneh aja loh. Ini mau beli parfum atau karena mau bikin nggak mau beli parfum mau bikin EKTP gitu pakai diisi data pribadi segala. Ya enggak, misalnya kita sporty kan, senangnya olahraga ini adventure, nanti wanginya harus yang sports gitu. Misalnya itu contoh. Udah lebih jelasnya kita lihat aja yuk Putih yuk. Berwisata di Singapura tidak melulu tentang bangunan pencakar langit, teknologi yang canggih, atau belanja di mall yang super mewah. Tapi kawasan heritage juga jadi destinasi yang tak kalah menarik. Pagi ini saya sudah siap untuk berkeliling Kampung Glam dengan menggunakan motor skuter asal Italia ini.
Sebenarnya saya pengennya yang mengendarainya langsung nih, penasaran. Soalnya kan bawa temannya dibonceng tapi di bagian kiri. Cuman karena nggak punya license, jadi terpaksa saya yang diboncengnya. Oke, let's go. Jenis motor yang satu ini banyak disebut sebagai skuter romantis. Kenapa romantis? Ya iyalah, karena penumpang dan si abangnya bisa duduk sebelah-sebelahan alias bersanding. Bye-bye baper ya. Sip, bersama si cantik Jax, saya pun bisa menikmati bangunan kuno alias kawasan bersejarah yang dulunya kerajaan Melayu. Mulai dari Masjid Malabar, Kubur Cemetery, Haji Lane, hingga nantinya berakhir di Arab Street. Selain bangunan kuno, saya pun bisa menikmati suasana pagi di sejumlah kafe. Eits, tiba-tiba berhenti nih. Saya mendapatkan satu paket kentang goreng. Dia muter-muter, dapat makanan dan minuman. Jadi bisa sambil muter-muter sambil cemil-cemil. Untuk bisa menyusuri kampung glam dengan skuter, siapkan kocek sebesar $30 Singapura atau sekitar Rp290.000 selama 30 menit. Nah, kalau mau lebih lama 30 menit lagi, biayanya $50 Singapura atau setara dengan Rp477.000. Tua ya, tadi keliling-keliling lewatin Haji Lane, terus kampung Arabnya. Sekarang saatnya kita ke lokasi berikutnya. Kita mau mencoba untuk membuat parfum. Oke, saya sudah berada di 90 Goodman Road, kawasan Blok B, dan siap untuk memulai membuat parfum. Parfum terdiri dari 4 jenis kategori sesuai dengan kadar wewangian atau konsentratnya. Semakin besar kadar wewangiannya, maka aromanya makin tahan lama. Mulai dari parfum yang tahan 6 hingga 8 jam, EDP atau Eau de Parfum 4 hingga 5 jam, ADT 2 hingga 3 jam, EDC hingga maksimum 2 jam saja. Nah, yang akan kita buat kali ini Eau de Parfum. Isi terlebih dahulu parfum personality-nya. Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang seharusnya diisi dan nantinya akan menunjukkan kepribadian kita yang mengarah ke karakter parfum tertentu. Kalau sudah, kita harus membuat racikan parfum pada botol dengan isian 105 ml. Botol yang harus diracik sudah dibersihkan alkohol dan pengikatnya. Selanjutnya, kita tinggal mengisi sesuai dengan karakter. Yang ini aromanya saya suka. Jadi tadi udah jumlahnya udah ada, tinggal dicampur aja. Ada 5 aroma, dipilih sesuai dengan warnanya. Yang ini floral. Warna pink untuk floral atau wewangian beraroma bunga, biru untuk fresh atau wewangian beraroma segar, kuning untuk citrus, coklat untuk woody, dan merah oriental. Campurkan masing-masing warna sesuai dengan jumlah yang tertera pada hasil parfum personality. Jika hasilnya floral atau pink membutuhkan 200 tetes, maka masukkan jumlah itu dengan memilih aroma floral mana yang paling disukai. Begitupun seterusnya dengan warna atau jenis aroma lainnya. Bingung, tadi nyiumin aroma macam-macam. Ini ada 40 jenis aroma, coba bayangkan. Jadi, biar nggak bingung, buat netralinnya harus mencium kulit. Kalau udah netral, lanjut lagi. Campur dan tetes terus hingga semua jumlah pada parfum personality terselesaikan. Ini lebih dominan citrus dan fresh. Sesuai dengan kepribadian saya, aktif dan fun. Kalau Cak, gimana Cak hasilnya? Dominan apa? Dominan fresh. Coba disemprot. Sesuai kepribadian nggak? Iya. Iya. Kalau dominan fresh dan citrusnya berarti memiliki karakter yang punya semangat tinggi, penyayang dan supel.
Nah, untuk bisa membuat parfum seperti ini dikenakan biaya $105 Singapura atau setara dengan Rp1 juta untuk paket 5 hingga 10 orang. Karena ini untuk grup, maka semakin banyak anggota semakin murah harganya. Kalau jumlahnya ada lebih dari 40 orang, dikenakan $85 Singapura per orangnya atau setara dengan Rp810.000. Putih Nurul, Aini Fadila, Singapura. Oke pemirsa, habis dari Singapura keliling-keliling meracik parfum. Nah, sekarang saatnya kita bermain itik nih. Bermain itik? Yes. Siapa nih yang sedang bermain dengan itik? Ada Kika, Kresna, Kak? Kika siapa sih Kika itu? Oh, Ki. Oh, Kika. Kamu pikirannya Kika. Iya. Nggak, ini Kresna lagi belajar beternak itik alabio nih pemirsa di Muantai, Kalimantan Selatan. Biasanya Kresna kalau habis bermain dengan binatang nih, habis itu biasanya binatangnya suka dimasak sama si Kresna. Kali ini diapain nih kira-kira pemirsa nih? Digoreng, atau dipanggang, atau digulai? No, nggak semuanya. Oh, bukan? No. Oh, cabai hijau berarti? No. Berarti kulinernya apa kali ini dong? Kira-kira kalau itik diapain ayo? Kalau itik diapain coba? Ya itu tadi kan udah tebak semua cara. Di dendeng nih pemirsa, dendeng itik unik ini gak tuh? Unik banget ya, biasa dendeng teh sapi gitu kan ya. Ini sekarang dendeng itik. Makanya kamu mau lihat cara makannya apa cara pembuatannya? Aku pengen tahu cara pembuatannya dulu deh, habis itu kita lihat cara makannya ya. Kita lihat, Kresna silakan. Hai pemirsa, selamat pagi. Alam Borneo memang numero uno. Tapi bukan alamnya saja yang membuat terpana. Tradisi warga setempat juga membuat ingin merapat. Seperti kebiasaan masyarakat setiap Rabu tiba, berkumpul di Pasar Itik Alabio, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntia. Mau cari itiknya atau sekedar telurnya, semua tinggal tunjuk. Rata-rata itik alabio yang dijual berumur 10 hingga 20 hari. Memang masih pada cilik. Tujuannya agar mudah dikembangkan sendiri oleh pembeli di kandangnya nanti. Oh ya pemirsa, di rumah ada yang tahu tidak tentang itik alabio? Nah kalau gitu mendingan ikutan saya belajar menjadi juragan itik alabio deh. Ini dia nih itik alabio yang masih berumur 4 bulan. Jadi selama masih 4 bulan dan sebelum 6 bulan, itik ini masih kita istilahnya digembalakan. Cuman di sini uniknya, kalau di tempat lain mungkin menggembalakannya di sawah. Tapi karena di Hulu Sungai Utara ini daerahnya banyak rawa, jadi kita menggembalakan di rawa ya Pak ya, pakai perahu. Itik yang memiliki nama latin Anasplatticus borneo ini asli berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Itik alabio dikenal jago bertelur. Karena wilayahnya yang sebagian besar adalah rawa, para peternak biasanya membesarkan itik di lokasi rawa yang tidak jauh dari rumahnya. Seperti di sini pemirsa, Pak Aliansa membuat kandang dengan luas 5 x 4 meter menggunakan jaring di atas rawa. Sip, saatnya saya untuk mengembalakannya nih pemirsa. Jaring kandang kita buka dan posisi pengembala harus berada di bagian paling belakang untuk mendorong si itik lucu ini keluar kandang. Nah ini jadi nggak gampang untuk mengembala itik alabio di rawa seperti ini. Karena ya pertama, si pengembala harus mahir mengendalikan sampan kecil ini. Karena kalau nggak mahir, bebek kemana, sampan kemana bang ya. Apalagi sampannya kiri kanan, kalau nggak mahir bisa jatuh kita nanti bang. Jika itik susah untuk diatur, ya kita lebarkan saja terlebih dahulu gabah ke rawa supaya mereka berkumpul dan tidak terpisah terlalu jauh. Lalu giring ke lokasi rawa. Itik alabio muda untuk proses pembesaran kebanyakan menghabiskan waktu di air atau rawa dan digembalakan setiap pagi dan sore. Karena dua waktu tersebut adalah jam makan bagi itik alabio. Jadi ini nih fungsi itik alabio dilepas di rawa. Jadi sebelum berumur 6 bulan
Itik ini untuk mengurangi biaya pakan, makanya dia disuruh mencari pakan alami. Biasanya memakan seperti siput yang ada di tanaman-tanaman rawa seperti ini. Puas bersama itik ala bio di rawa, saya beralih pada itik yang sudah disiapkan untuk menjadi petelur. Soal pakan menjadi yang utama, jangan sampai telat sedikit waktu pemberian pakannya. Setiap pagi antara jam 7 hingga jam 8 dan sore hari antara jam 4 hingga jam 5 sore. Oke, tugas saya selanjutnya adalah mengumpulkan telur-telur yang tersebar di area kandang. Nah, penjelajahan pasar hingga belajar berternak sudah saya lakukan. Tinggal mencoba rasa dari itik pejantan yang memiliki rasa lezat, empuk, dan juga kaya akan protein. Pulang dari Amuntai ini nggak sah kalau kita belum mencoba atau bawa pulang oleh-oleh dendeng itik, ya kan? Di sini terkenal dengan dendeng itik yang manis ya Bu, cita rasanya manis. Langsung aja Bu kita buat Bu, gimana Bu? Oke, namanya dendeng sudah pasti tanpa tulang. Makanya proses awal ini adalah memisahkan daging dengan tulang itik. Gunakan pisau untuk menyayat daging yang menempel pada tulang. Urutkan satu persatu. Pastikan jangan ada daging yang tersisa ya pemirsa. Selanjutnya siapkan bawang putih dan garam. Oh ya, menghaluskannya cukup dengan diulek saja, karena sentuhan dengan tangan biasanya lebih bisa menghasilkan rasa yang enak. Kalau sudah, tabur gula pada baskom, kemudian letakkan daging itik filet di atasnya, lalu taburi dengan bumbu halus, lalu ratakan. Lakukan hal yang sama hingga filet itik menumpuk. Oke, tutup bagian atasnya dengan piringan besi dan gunakan pemberat. Dan diamkan hingga 1 malam agar bumbu dengan daging mampu menyerap sempurna. Jemur dendeng yang sudah diinapkan selama kurang lebih 4 jam untuk menghilangkan kadar air yang masih menempel. Dendeng yang sudah kering bisa diangkat dan siap untuk masuk ke tahap pengemasan. Sebelum dikemas, dendeng itik ini harus ditaburi dengan bumbu ketumbar supaya mampu memiliki aroma yang harum sehingga mampu menggugah selera. Nah, sebelum saya membawa sebagai oleh-oleh, ada baiknya saya mencicipi dahulu rasa dari dendeng itik ini. Pertama, dendeng dipotong terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam panci dan direbus hingga 5 menit. Siapkan wajan dan tumis bahan seperti irisan bawang merah, bawang putih, cabai. Supaya lebih segar, masukkan potongan tomat pemirsa. Tumis hingga aroma harum keluar. Masukkan kembali potongan dendeng itik, aduk-aduk hingga tercampur rata. Biarkan sejenak hingga kuah sedikit mengental, lalu tambahkan sedikit gula agar sesuai dengan cita rasa manis pedas khas masyarakat Banjar. Lunas Bu. Jadi rasanya benar-benar khas lidahnya orang Banjar. Ada manisnya, pedasnya juga ada, dan juga si itiknya itu dendengnya. Lembut Pak ya. Apalagi di bagian-bagian kulitnya. Waduh, bikin pengen nambah lagi. Nyaman benar. Krisna Herdianto, Aini Fadila, Kalimantan Selatan. Seperti biasa, Adisa mainkan. Bermain itik bersama Kresna. Selamat pagi selalu menggelitik dan mempesona. Lanjut yuk. Kalau habis sarapan pagi, jangan lupa giginya digosok. Kita ketemu lagi besok bersama Seri Indrawan. Saya Anissa Pohan. Dah. Baby, we should go and have some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down. Down, did it down, did it down, did it